Barang siapa yang mencari ilmu untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik kepadanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya akan menghadirkan kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul mu'adil amin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita hari ini belajar kitab Ayyuhal Walad, sebuah kitab yang dipersembahkan spesial oleh Syekh Imam Hujatil Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kepada santri kesayangannya. Maka inilah kitab Ayyuhal Walad dengan sapaan yang sangat lembut ya kepada santri yang sangat disayanginya dengan panggilan wahai anakku. Insyaallah. Semoga dengan kita masih diizinkan hadir di majelis ilmu ini, di nasihat santri ini, kembali ini sebagai pertanda Allah masih senantiasa inginkan keberkahan untuk kita, inginkan kebaikan untuk kita. Karena banyak sekali saudara-saudara sama muslim kita yang saat ini detik ini ingin sekali hadir di majelis ilmu saja, khususnya seperti saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, belum mudah, belum bisa untuk duduk senyaman ini seperti kita. Maka ini perlu kita syukuri bersama-sama. Kita ucapkan kalimat tahmid, kalimat syukur yang sepenuh hati kita. Kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Kita doakan pula untuk ya sahabat-sahabat filah kita, keluarga kita. Mungkin ada yang saat ini detik ini ada yang belum sehat, seperti Mas Rafa ya, yang tadi harus dibawa ke klinik gitu ya. Kita doakan semoga Mas Rafa segera dihadirkan kesembuhan. Mungkin ada pula keluarga kita yang saat ini di rumah ya, ada yang kurang sehat, juga menjadi wasilah semoga Allah hadirkan kesembuhan yang paripurna sehingga semakin khusyuk, semakin nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya saya doakan kepada seluruh santri PPTQ Hamil Quran dimanapun berada, dimudahkan dalam thalabul ilminya, dimudahkan kefahaman dalam belajar menuntut ilmu, dimudahkan dalam murajaahnya dan juga ziyadah ya hafalan-hafalannya. Khususnya yang pekan ini saat ini sedang ujian tahfidz ya, kelas 9 juga kelas 12. Semoga Allah ridhai, Allah lapangkan, Allah mudahkan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa kita dawamkan, kita lazimkan, kita munajatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, pemimpin dari para utusan, pemimpin dari para rasul, sang uswatun hasanah yang detik ini saat ini pula masih terus kita nantikan damba-dambakan ya untuk bisa berjumpa dengan beliau nanti di akhirat dan juga bisa bertetangga dengan beliau nanti di surganya Allah. Kita telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masuk di bagian yang kelima. Kali ini nanti kita akan membahas tentang ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Tapi sebelum itu ya, mari kita belajar
yang berniat doa dulu, doa sebelum belajar bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Kita tawasul dulu pada para musannif, muallif ya, yang dengan wasilah beliau ilmu ini bisa hadir di hadapan kita pelajari bersama-sama. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila arwahi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila jami'il fuqaha'i wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita kemarin ya sebelumnya sempat ya membahas tentang waruya annal Junaida qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manan. Jadi waruya annal Junaida qaddasallahu sirrah, diriwayatkan bahwa Syekh Al-Junaid ya, semoga Allah mensucikan jiwanya, mensucikan rohnya, ru'ya fil manam, dalam ya Masya Allah mimpi beliau itu diperlihatkan ba'da mautihi, setelah wafatnya dia, setelah meninggalnya beliau. Faqila lahu, ditanya kepada beliau, mal khabaru ya Abul Qasim, ya, apa kabarmu wahai Abul Qasim? Ini nama gelar sapaan juga kepada Syekh Al-Junaid. Kemudian beliau menjawab, beliau berkata, tahat tilkal ibaratu wa faniyat tilkal isyaratu wa ma nafa'na illa rukai'atun roka'naha fi jawfil lail. Jadi Masya Allah ya, tahat tilkal ibaratu wa faniyat tilkal isyarah, bahwa ternyata telah lenyap, telah binasa ilmu-ilmu ya, ibarah-ibarah itu, maksudnya ini adalah ilmu-ilmu zahir, ilmu-ilmu ya yang tampak, ilmu-ilmu yang nyata gitu ya, dan juga telah sirna, telah lenyap, wafuniyat ya, wafaniyat tilkal isyarah, ilmu-ilmu isyarah itu ilmu-ilmu batin. Kenapa mereka semuanya telah lenyap, telah binasa, telah sirna ya? Ternyata wa ma nafa'na illa rukai'atun raka'naha fi jawfil lail ya, dan tiada memberi manfaat ilmu itu semuanya illa rukai'atun, kecuali rakaat-rakaat raka'naha ya, rukuk-rukuk kami fi jawfil lail, yang telah dilakukan di mana? Di tengah-tengah malam. Artinya apa? Banyaknya ilmu kita, baik ilmu ma'rifat maupun ilmu syariat, kalaulah itu tidak diamalkan, itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Maka di sini juga termasuk kita belajar dari riwayatnya Syekh Al-Junaid ini untuk apa? Dibanyakin juga, dikencengin juga amalan kita untuk bangun di sepertiga malam, untuk di qiyamul lail. Nah, kali ini kita masuk di bagian kelima ini, kita masuk di ayyuhal waladu la takum minal a'mali muflisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladu, wahai anak ya, wahai anakku, la takun, janganlah kamu
minal a'mali, dari amal perbuatan, itu muflisan, orang yang bangkrut. Jadi maksud di sini adalah nasihat luar biasa dari Syekh Imam Al-Ghazali. Wahai anakku, janganlah kamu itu termasuk orang-orang yang muflisan, orang-orang yang bangkrut dari amal-amal perbuatan. Wala minal ahwali khalian, wala, dan jangan, minal ahwali, dari keadaan-keadaan itu khalian, sepi. Itu khalian, sepi atau kosong. Maknanya adalah wala minal ahwali khalian itu, dan jangan pula kita itu kosong dari keadaan-keadaan perkara-perkara yang berfaedah atau yang bermanfaat. Jadi ini nasihat ya, bagian pertama ini tentang janganlah sampai kita itu termasuk orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut dari amal perbuatan, dan jangan sampai kita itu kosong, sepi dari perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berfaedah. Watayaqon, dan yakinlah kamu, annal ilma, bahwasanya ilmu, al-mujarrada, yang sepi dari amal. Al-mujarrad itu ya, al-mujarrada itu yang sepi dari amal. Artinya ilmu yang murni yang tidak diamalkan ya, itu al-mujarrad. Itu la ya'khudhu, tidak akan menolong di akhirat. Itu la ya'khudhu, tidak akan menolong di akhirat, bil yadi, dengan tangannya. Maksudnya bil yadi dengan tangannya itu boleh ditandai dalam kurung dengan dirinya sendiri, dengan sendirinya gitu ya. Jadi watayaqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yadi, dan yakinlah kamu bahwasanya ilmu yang sepi dari amal, ilmu yang tidak diamalkan, itu tidak akan memberikan pertolongan kita nanti di akhirat dengan sendirinya ya. Misaluhu, ya. Adapun contohnya atau perumpamaannya, hu ini kembali kepada al-ilmal mujarrada ya. Misaluhu, adapun contohnya atau perumpamaannya dari ilmu mujarrad, ilmu yang sepi dari amal, itu seperti apa? Laukana, seandainya ada, ala rajulin, atas seorang laki-laki, fi bariyatin, di tengah-tengah hutan. Fi bariyatin itu ya, di padang sahara atau di tengah hutan. Apa asyratu asyafin, ya, yaitu 10 pedang. Jadi ada seorang laki-laki di tengah hutan mempunyai apa tadi? 10 pedang. Hindiyatin, yang berbangsa Hindia. Maksudnya jenis pedangnya itu pedang yang sangat tajam sekali. Jadi di zaman dulu di Persia itu, di wilayah Iran itu sangat terkenal. Di wilayahnya Imam Ghazali itu pedang yang terkenal sangat tajam itu pedang dari Hindustan, dari Hindia ya. Hindiyatin, yang bangsa Hindia. Ma'a aslihatin, beserta senjata ahra yang lain. Jadi perumpamaan di sini diperumpamakan seandainya ada seorang laki-laki sedang di tengah hutan memiliki 10 senjata yang sangat tajam dan mempunyai senjata-senjata yang lainnya. Wakana, dan ada sapa ar-rajulu, seorang laki-laki tersebut ya, dan terdapat dalam seorang laki-laki tersebut gitu ya maksudnya. Wakana, dan ada sapa ar-rajulu, seorang laki-laki tersebut itu syuja'an, pemberani, wa ahla harbin, dan ahli pedang. Masya Allah. Jadi seorang laki-laki tadi sudah punya 10 pedang, punya senjata yang lainnya. Laki-laki ini masih apa? Dia pemberani, ahli pedang ya. Fahamala, maka menyerang, alaihi, atas ar-rajulu. Jadi maka adanya serangan kepada siapa? Ar-rajulu, kepada seorang laki-laki tersebut. Opo asadun, harimau. Jadi siapa yang menyerang? Harimau. Jadi tiba-tiba ya ada yang menyerang ya kepada ar-rajul ini, kepada alaihi ini, kepada si laki-laki tadi. Siapa yang menyerang? Asadun. Asadun ini adalah macan atau harimau. Azimun, yang besar. Harimaunya besar ternyata ya. Muhibun, yang
ngedeni atau yang menakutkan gitu ya, Masya Allah. Jadi ternyata setelah si rajul tadi, seorang laki-laki tadi punya senjata yang banyak, kemudian dia pemberani ahli pedang, kemudian ada seekor harimau yang besar, yang menakutkan gitu ya, menyerang secara mendadak gitu ya, maksudnya fama dhannuka, maka apa yang kamu pikirkan? Fama dhannuka, maka apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu prasangkakan? Hal tadfa'u, apakah bisa menolak? Hal tadfa'u, apakah bisa menolak ya apa al-aslihatu, senjata-senjata tersebut, syarrahun, pada keburukannya Asadun. Hunya kembali kepada Asadun. Siapa tadi Asadun, Mas Syarif? Macan. Jadi maksudnya adalah keburukannya Asadun adalah apa tadi? Sergapan, serangannya tadi, serangannya si macan. Anhu, dari ar-rajulu. Anhu, dari ar-rajulu. Bila isti'maliha, dengan tanpa menggunakan senjata tersebut, ya maksudnya hanya ini, dhamir ha ini kembali kepada al-aslihatu, ya senjata-senjata tersebut. Kenapa disebutkan tersebut? Karena di situ sudah ada al-ma'rifat, artinya senjatanya sudah diketahui, maksudnya senjata itu, senjata tersebut gitu ya. Wa darbiha, dan dipukulkan senjata-senjata tersebut ya. Jadi kalau kalimat pertanyaan tadi, coba hal tadfa'ul aslihatu syarrahun anhu bila isti'maliha wa darbiha, apakah bisa menolak, maksudnya apakah bisa menghalau senjata-senjatanya si rajul tadi, seorang laki-laki tadi, pada siapa? Serangannya si harimau, apabila senjata itu ternyata tidak digunakan dan juga tidak dipukulkan. Kira-kira bisa menghalau enggak kira-kira? Jadi dia sudah, ya pemuda ini kan sudah gagahnya luar biasa, pemberani, ahli pedang, punya pedang banyak, tapi ketika diserang oleh harimau, dia tidak pukulkan tuh senjatanya, senjatanya tidak digunakan. Kira-kira senjata itu bisa bermanfaat enggak? Bisa menolong enggak kira-kira? Nah, maka wa minal ma'lumi, ya Masya Allah, dan tentu sudah diketahui. Maklum itu apa? Sudah diketahui ya. Wa minal ma'lumi, dan tentu sudah diketahui annaha, bahwa sesungguhnya al-aslihatu ya, bahwa sesungguhnya senjata-senjata itu gitu ya, atau al-aslihatu itu la tadfa'u, tidak bisa menolak atau tidak bisa menghalau tadi ya, tidak bisa menolak illa bitahriki, kecuali dengan digerakkan. Illa bitahriki, kecuali dengan digerakkan. Wa dharbi, dan dipukulkan. Jadi sudah jelas, tidak akan mungkin senjata tadi bisa memberikan manfaat, tidak akan menghalau kalau tidak diapakan tadi? Digunakan, digerakkan atau dipukulkan. Fakadza, maka begitu juga, lau qara'a, seandainya ya membaca rajulun, seorang laki-laki, maksudnya maka begitu juga apabila ada seorang laki-laki yang membaca mi'ata alfi mas'alatin, pada 100.000 persoalan ya. Mi'ata alfi mas'alatin, pada 100.000 persoalan ilmiyatin, keilmuan, wa ta'allamaha, dan mempelajari ulum, maksudnya mempelajari ya ilmu-ilmu dari ilmiyatin tadi ya. Jadi begitu juga apabila ada seorang laki-laki dia membaca ya dan juga mempelajari 100.000 persoalan keilmuan, walam ya'mal, dan tidak diamalkan biha, dengan ya ilmu-ilmunya, la tufiduhu, maka tidak akan bermanfaat ilmunya. La tufidu, maka tidak bermanfaat ilmunya, illa bil amali, kecuali dengan mengamalkannya. Jadi ini juga diserupakan ya, apabila ada seorang santri, dia itu sudah belajar 100.000 keilmuan, coba bayangin. Artinya sudah banyak sekali kitab-kitab dipelajari, tapi kok itu ternyata ilmunya nggak diamalkan,
itu ternyata tidak akan memberikan manfaat kecuali sampai kapan? Sampai ilmu itu dipraktekkan, diamalkan. Wa mithaluhu, dan adapun contohnya ya, aidan juga ya. Jadi ada contohnya juga yang lain gitu ya maksudnya. Wa mithaluhu, dan adapun contohnya aidan juga. Lau kana, seandainya ada li rajulin, yaitu li rajulin, bagi seorang laki-laki, apa hararatun, demam. Hararatun itu demam, wa maradun, dan penyakit safrawiyun yang kuning. Jadi seandainya ada seorang laki-laki sedang demam dan sakit kuning, yakunu, yang ada ilajuhu, obatnya maradun, obatnya sakit tadi, bisakan jabin, dengan minuman kasan jabin, ya, sakan jabin, dengan minuman sakan jabin, wal kashkabi, dan minuman kashkab, fala yahsulu, maka tidak akan berhasil apa al-bur'u, kesembuhan, illa bisti'maliha, kecuali dengan meminumnya. Maksud di sini adalah seandainya ada seorang laki-laki yang sedang demam, sedang punya penyakit kuning, yang ternyata obatnya itu di masa Imam Ghazali itu obatnya adalah minuman sakan jabin dan minuman kashkab. Sakan jabin itu adalah minuman tradisional di Persia, itu berisi campuran cuka dan madu. Kalau kashkab itu air rendaman gandum, itu di Persia itu terkenal obat tradisional untuk menurunkan demam dan penyakit kuning. Maka di sini disebutkan apa? Tidak akan turun demamnya, tidak akan sembuh apa tadi penyakit kuningnya, kecuali kalau tadi minumannya diminum. Bisa bayangin nggak kira-kira? Ada orang yang ya, seorang laki-laki punya penyakit demam, misalkan di era saat ini ya, ada orang yang punya penyakit demam, obatnya demam apa? Misalkan paracetamol. Ternyata paracetamol itu cuma dilihat di depannya saja. Sembuh enggak kira-kira demamnya? Turun enggak kira-kira demamnya? Enggak. Kecuali kapan? Sampai paracetamolnya itu diminum, kemudian mulailah berangsur-angsur turun. Begitu pula dengan ilmu. Ilmu itu laksana kayak paracetamol tadi, obat tadi. Kalau tidak diamalkan, tidak digunakan, tidak dipraktekkan, tidak akan memberikan efek kepada kita, tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Insyaallah. Sebagaimana syair, karamadu hazari ritlihim mayaimai taminu khurina basyadat shidai. Karamadu hazari ritlihim mayaimai, jika kamu menakar 2000 kati arak ya. Jadi jika kamu menakar 2000 kati arak, taminu khurina basyadat shidai, kamu tidak akan mabuk ketika kamu tidak meminumnya. Meskipun kita ya menakar tadi arak mau 2000 kati saja, kalau itu tidak kita minum ya tidak akan memberikan efek mabuk untuk kita. Begitu pula lah ya ilmu tanpa amal ya, Masya Allah. Nah, saya ambilkan satu makalah dari Syekh Malik bin Dinar dalam kitab Hilyatul Auliya ya. Itu Malik bin Dinar berkata, man talabal ilmi, barang siapa yang mencari ilmu ya, untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik kepadanya. Ya, saya ulangi lagi, barang siapa yang mencari ilmu untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik kepadanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya akan menghadirkan kesombongan. Maka hati-hati sekali ya dengan niat-niat kita pula saat kita belajar, saat thalabul ilmi. Jangan hanya sekedar niat kita untuk mendapat gelar, untuk mendapat sebuah kebanggaan, ingin disebut-sebut oleh orang lain bahwa kita itu seorang penghafal Al-Quran, seorang santri gitu ya. Maka itu hanya akan menghadirkan kepada kita sebuah ujub, sebuah riya, sebuah kibrin, sebuah penonjolan diri yang justru sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqalun dzarratin, yang apabila di dalam hatinya itu ada
secuil rasa min kibrin, dari apa? Penonjolan diri, merasa apa? Berbangga diri, kita itu lebih baik daripada yang lainnya. La yadkhulul jannah. Maka hati-hati sekali. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu namun enggan mengamalkan, tidak mau mengamalkan, itu juga disebutkan dalam makalahnya Syekh Hasan Al-Basri, itu termasuk orang-orang yang rusak hatinya, yang fasadul qulub, yang rusak hatinya. Maka saya tambahkan sebagai penutup di nasihat santri kita pada pertemuan yang kelima ini, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkatalah Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fasadul qulub, sesungguhnya rusaknya hati itu mutawalladun, Masya Allah, min sittati asya'a, disebabkan oleh 6 perkara. Disebabkan ada berapa perkara? 6 perkara. Apa saja itu? Awwaluha, yang pertama, yudhnibuna biraja'it taubati, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak tobatnya itu dapat diterima. Ini sama halnya kayak gini, saya kan masih muda, saya tak maksiat dulu, nanti kalau saya sudah tua, saya nanti akan taubat. Ini termasuk orang-orang yang rusak hatinya, menunda-nunda untuk segera bertaubat atau segera berbuat baik. Orang-orang yang sering menunda-nunda ini ada di fase ini, ada di kategori nomor 1 ini. Misalkan waktunya mau, ini nanti harusnya ziyadah nanti malam, sekarang pas longgar nih, nanti aja, nanti masih ada waktu habis asyar. Tiba waktu habis asyar, nanti aja, nanti setelah maghrib, setelah nanti wiridul latif masih bisa mendadak. Ternyata pas habis itu, waktunya nggak cukup, nunda-nunda terus, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda segera untuk memperbaiki diri. Ini juga bagian dari tanda apa tadi? Fasadul qulub, rusaknya hati. Jadi yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak tobatnya dapat diterima. Jadi sengaja berbuat gak baik, harapannya besok nanti pasti akan diampuni kok, Allah itu maha baik kok, tapi disengaja dulu berbuat gak baiknya, bahkan menunda-nunda. Ini kategori yang pertama. Yang kedua, sebagaimana tema kita hari ini, yang kedua adalah wa yata'allamunal ilma wa la ya'maluna bih. Jadi Syekh Hasan Al-Basri menggolongkan golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu namun enggan mengamalkannya. Sudah punya ilmu tapi enggan mengamalkannya. Diminta praktek, kamu dulu aja deh. Pakai dalih apa? Tawadhu. Disuruh ngimamin, enggak, kamu aja, alasannya tawadhu. Nanti kalau ternyata imamnya adalah orang yang enggak punya ilmu, kita juga kena dosanya. Harusnya apa? Kita sudah tahu ilmunya, ketika ditunjuk ya sudah, bismillah, kita praktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Tawadhu itu ada tempatnya. Gak selamanya alih-alih kita bilang tawadhu, gak mau maju, gak mau praktek, gak mau amal. Jadi kategori yang kedua ini, orang-orang yang fasadul qulub, menurut Syekh Hasan Al-Basri adalah apa tadi? Mempunyai ilmu namun enggan mengamalkannya. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun, beramal la yukhlisun, tapi tidak ikhlas. Ada enggak yang seperti ini? Nah, inilah ciri orang-orang yang fasadul qulub. Cirinya apa? Dia akan sregep, rajin kalau ada ustadznya, ada ustadzahnya, ada Masya Allah yang ngawasin, sregepnya banget, luar biasa. Tapi di hati itu terpaksa, bukan ikhlas, karena diawasin saja. Kalau pas gak diawasin, semaunya sendiri. Ada orang yang ibadahnya itu khusyuk banget kalau pas ada orang lain. Tapi ketika pas hanya dirinya kepada Allah, asal saja sholat-sholatnya, ibadah-ibadahnya. Ada nggak kira-kira? Ini masuk di kategori ini. Dan guru saya terus berkali-kali mengingatkan bahwasanya hati-hati dengan berdirinya kita di waktu sholat. Kalaulah kita saat sholat sendiri itu,
kita merasakan apa? Gak tenang saat sholat, pengen segera selesai, kemerungsung, pengen cepat selesai gitu ya. Artinya gak tenang saat kita menghadap kepada Allah. Itu sudah bisa dipastikan nanti saat di akhirat kita juga tidak akan tenang saat menghadap kepada Allah. Jadi dilihat dulu dari apa? Berdirinya sholat kita itu kita berdiri menghadap kepada Allah. Maka begitu pula nanti kita di akhirat. Maka tenangkan hati kita. Apalagi kalau pas kita sholat sedang sendiri tidak berjamaah, biasanya cepatnya luar biasa. Maka di sini justru ini waktu terbaik untuk mengamalkan, mempraktekkan, untuk menjaga murojaah hafalan-hafalan kita baca di sholat-sholat sunnah kita pas sendiri, dipanjang-panjangin tidak apa-apa, dinikmati sungguh-sungguh kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan setenangnya kita sholat menghadap kepada Allah, maka setenang itu pula kelak kita nanti di akhirat akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Ya, wa yaquluna rizqallah, memakan rezeki Allah, wa la yashkurun, tapi tidak mensyukurinya. Ini juga masuk kategori apa tadi? Fasadul qulub. Yang kelima, wala yardawna biqismatillah, tidak ridho dengan pemberian Allah kepadanya. Contohnya siapa? Orang-orang yang dikit-dikit bilang siapa itu? Orang-orang yang suka ngeluh, orang-orang yang suka sambat, tidak terima dengan qada-qadarnya Allah. Inilah ciri orang-orang yang tidak ridho dengan pemberian Allah. Maka ini termasuk orang-orang yang fasadul qulub, orang-orang yang hatinya sedang fasad. Yang terakhir, yang keenam, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Ya, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun, dan menguburkan jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian. Ini makna tersirat ya, anak-anakku, santri-santriku. Menguburkan jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian. Tidak harus kita mengubur. Kita lewat makam saja, santri putra setiap hari tidak lewat makam. Tapi ngambil pelajaran nggak dari orang yang sudah dikuburkan? Kalau cuma lewat begitu saja, ini fasadul qulub. Maka setiap kali kita lewat itu, kita ambil pelajaran. Ini mereka dulu adalah orang-orang yang hidup sama seperti kita. Saat ini mereka sudah terbujur kaku di dalam tanah. Sudahkah kita siapkan bekal terbaik untuk menyusul mereka? Nah, hal-hal semacam ini harus kita asah di hati kita. Kita ambil pelajaran untuk mereka-mereka sudah mendahului kita. Karena salah satu nasihat terbaik itu bagi hamba-hamba yang beriman adalah apa? Kematian. Nasihat terbaik itu adalah kita banyak-banyak mengingat mati. Bisa kapan saja kita itu seperti mereka. Yang usianya lebih muda belum tentu kita nanti yang terakhir untuk dipanggil. Bisa jadi duluan dipanggil oleh Allah untuk menyusul mereka. Maka banyak-banyaklah kita mengambil pelajaran ketika melihat makam, ketika mendengar kabar berita ada orang yang dipanggil oleh Allah wafat duluan, ataupun pula dapat kabar ada mungkin kerabat, saudara dari teman-teman kita yang sedang dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kita mengambil hikmah pelajaran yang terbaik. Jadi spesial di nasihat santri ya, kitab Ayyuhal Walad bagian yang kelima ini adalah ilmu itu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Ibarat senjata tadi, sekeren apapun senjata kita, semahir apapun skill kita menggunakan senjata itu, tapi kalau ilmu itu tidak kita praktekkan, ibarat senjata itu tidak kita gunakan, tidak kita ayun, tidak kita pukulkan, ya senjata itu tidak akan bisa menjadi wasilah penolong kita nanti di akhirat. Ketika ada harimau menyerang, ya kita akan diterkam begitu saja. Ketika hadirnya ujian persoalan kok ilmu ini tidak kita praktekkan, tidak kita terapkan, ya nanti tidak akan menjadi wasilah hadirnya keselamatan kita nanti saat di akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar lanjutan, yakni walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin, ya ila akhirih. Baik ya anak-anakku, santri-santri yang disayang Allah, ya kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa yang membaca surah ya wal asri 3 kali, ditutup dengan kafaratul majlis bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.